Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara podcast virtual Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat. Senang bisa kembali hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai bedah dokumen kali ini, saya punya pantun nih. Pergi ke pasar membeli duku, belinya di toko Pak Rahmat. Selamat datang Sobat Dikbud di podcast kesayanganku, mari bahas aturan ijazah dengan cermat. Cakep. Sangat pas dengan topik berat kita hari ini ya. Betul sekali. Jadi begini Sobat Dikbud, bayangkan ada sebuah skenario. Seorang murid ini belajar mati-matian kan selama 3 tahun penuh. Dia lulus ujian, nilainya sempurna, keluarganya sudah siap-siap syukuran. Tapi, di hari kelulusan, ijazahnya ditahan oleh negara. nah iya, dan alasannya itu bukan karena dia menyontek atau melanggar aturan, tapi karena seorang operator sekolah, mungkin pas lagi capek gitu ya, nggak sengaja menekan tombol spasi 2 kali waktu ngetik nama anak itu di database. Hanya karena satu ketukan jari yang kelebihan ya. Iya, identitas akademiknya langsung menguap begitu saja. Nah, hari ini kita akan melakukan bedah dokumen mendalam. Dari Rapat Koordinasi Penerbitan Ijazah SMP dari Direktorat SMP Kemendikbudmen tertanggal 15 April 2026. Dokumen yang sangat krusial untuk tahun ajaran ini. Benar. Di balik tagline yang bagus banget yaitu pendidikan bermutu untuk semua, ternyata ada Ada semacam labirin birokrasi digital yang sangat kaku, presisi, dan ya tanpa ampun. Skenario spasi ganda yang Anda gambarkan tadi itu sangat nyata loh. Itu realitas administrasi pendidikan kita saat ini. Wait, sungguhan terjadi? Tentu, kita kan sering melihat ijazah secara tradisional ya, murni secara fisik. Selembar kertas berharga, ada bingkai emasnya, stempel basah, tanda tangan kepala sekolah. Betul yang sering difotokopi legalisir itu kan? Nah, iya. Padahal kalau kita bedah mekanismenya di era 2026 ini, kertas itu cuma output paling akhir. Dia itu cuma manifestasi cetak dari pipa verifikasi digital yang sangat amat panjang. Pipa verifikasi digital, maksudnya gimana tuh? Jadi selembar ijazah sekarang itu adalah bukti kriptografis. Bukti bahwa keberadaan anak itu diakui oleh algoritma negara melalui sinkronisasi API atau Application Programming Interface antara sistem Dapodik dan server Dukcapil pusat. Wah, bahasanya sudah API dan kriptografi nih. Betul. Jadi kerumitan birokrasi yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian sistem yang sangat ekstrim. Oke. Nah, sebelum kita bahas proses kelulusan untuk tahun ajaran 2025-2026 ini dan nasib anak dengan spasi ganda tadi, ada satu hal di catatan rapat ini yang kayaknya harus diselesaikan dulu deh. Soal hantu data masa lalu ya? Iya, residu. Ini barat hukum fisika kan kita nggak bisa jalan maju kalau ada beban di belakang yang masih nyangkut. Dokumen ini terus-menerus menyinggung soal residu data dari tahun ajaran 2024-2025. Sebenarnya residu ini makhluk apa sih? Secara teknis, residu itu adalah data siswa yang gagal melewati filter validasi. Jadi ada anomali atau konflik informasi di dalam database pusat dan dibiarkan menggantung, tidak diselesaikan. Contoh konkretnya kayak gimana tuh? Misalnya nih, ada anak terdeteksi punya NISN nomor induk siswa nasional ganda di 2 sekolah yang berbeda. Atau nomor NIK-nya waktu ditembakkan oleh sistem Dapodik ke server Dukcapil, ternyata responsnya adalah data tidak ditemukan. Oh, jadi datanya nggak sinkron ya? Persis. Nah, sampai rapat koordinasi tanggal 15 April 2026 itu digelar, pusat menemukan fakta mencengangkan. Masih ada ribuan sekolah yang data residu tahun lalunya itu dibiarkan saja. Tidak ada pergerakan, tidak ada perbaikan sama sekali. Wah, pantesan. Ini yang bikin saya agak gemes waktu baca laporannya. Kenapa daerah terkesan, santai banget dengan ribuan data residu ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Maksud saya begini. Kalau kita punya utang kartu kredit nih, menunggak dari tahun lalu, bank kan pasti langsung memblokir pengajuan kredit baru kita. Otomatis diblokir, betul. Nah, bukankah ini gawat darurat buat sekolah? Emangnya nggak ada tindakan tegas dari pusat? Justru itu titik baliknya tahun ini. Di rapat tersebut, Direktorat terang-terangan mengakui kalau tahun-tahun sebelumnya mereka pakai pendekatan yang bisa dibilang lunak. Ya, Lunak gimana maksudnya? mereka mencoba meredam kepanikan, harapannya sekolah bakal benerin data mandiri tanpa merasa diteror. Tapi secara psikologis, kelonggaran itu malah bikin sekolah santai, kelambanan yang terjadi. Oh, dikasih hati minta jantung gitu ya? Betul,
Makanya sekarang Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, mengambil langkah keras. Ancaman pemblokirannya bukan sekedar gertakan lagi. Tunggu, pemblokiran seperti apa ini? Mekanismenya sangat teknis. Pusdatin akan menutup keran api aliran data untuk sekolah yang bermasalah itu. Artinya, sekolah secara harafiah terputus dari server pusat. Wow, terputus total. Total. Mereka tidak akan bisa menerbitkan satupun ijazah untuk angkatan tahun ini sampai utang residu masa lalunya dilunasi. Astaga, jadi ibaratnya pipa air utama ke sekolah itu disegel rapat sama Pusdatin, terus cara buka segelnya gimana dong? Masa harus nyari satu-satu anak yang mungkin udah pindah atau berhenti sekolah tahun lalu? Nah, pusat juga paham kok, kadang data masa lalu itu emang nggak bisa diperbaiki secara sistem. Anaknya udah ngilang, pindah tanpa pamit. Jadi kuncinya di sini adalah akuntabilitas, bukan cuma melengkapi data buta. Akuntabilitas. Berarti ada semacam surat pernyataan gitu? Tepat. Solusinya adalah penggunaan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Oh, form yang pakai materai itu ya? Bener, sekolah harus mengisi form ini, membubuhkan materai, dan mengunggahnya lewat Google Form khusus yang disiapkan pusat. Bisa pakai format regulasi lama atau format baru, yang penting legalitasnya ada. Berarti, Pusdatin ini sebenarnya cuma butuh kepastian hukum ya? Kayak jaminan gitu? Iya, betul sekali. Pusdatin itu butuh instrumen pemindahan liabilitas. Lewat SPTJM, kepala sekolah secara sadar bilang, ya, 10 anak ini anomali, mereka udah nggak di sini, dan saya bertanggung jawab penuh secara hukum. Wah, mindahin tanggung jawab ke Kepsek tuh. Begitu dokumen diunggah, pusat tahu akar masalahnya. Liabilitas hukum pindah ke Kepsek, dan katup aliran data untuk tahun 2026 langsung dibuka lagi. Pusdatin itu nggak jahat, mereka cuma benci sama data abu-abu. Nggak boleh ada entitas tanpa status di server negara ya? Oke, paham. Pipa sudah mengalir nih ceritanya. Masa lalu udah di-clear-kan. Sekarang kita masuk ke eksekusi tahun ini. Dan ini bagian yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kenapa tuh? Ada ilusi soal TKA, kan? Nah, iya. Ada ilusi atau miskonsepsi besar di lapangan. Orang mikir, kalau murid udah duduk anteng di kelas, ngerjain soal ujian sampai beres, ya otomatis ijazah pasti di tangan dong. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Di dokumen ini ditegaskan bahwa validitas peserta TKA atau tes kompetensi akademik sama sekali tidak menjamin anak itu lolos validasi ijazah. Kok bisa dua sistem di bawah satu kementerian punya standar yang beda begini? Ini jebakan struktural yang sering banget menjebak sekolah. Mari kita bedah logika algoritmanya ya. Untuk jadi peserta TKA, gerbang filternya itu sangat rendah. Serendah apa filternya? Sistem TKA cuma memanggil satu parameter, yaitu apakah anak ini punya NISN. Kalau jawabannya true atau iya, kartu ujian langsung tercetak. Cuma modal NISN doang, NIK nggak dicek? Nggak dicek, karena filosofi TKA itu kan buat pemetaan kompetensi. Negara butuh sebanyak mungkin anak ikut ujian buat data pemetaan, jadi sistem sengaja nggak nanya kecocokan data kependudukan mereka. Oh, saya paham sekarang. Ini ibarat satong di gedung kedutaan gitu ya. Kamu punya ID card sementara, atau NISN lah. Kamu diizinin masuk ke lobi buat ikut acara ujian. Iya, analogi yang bagus. Tapi, begitu anak ini selesai ujian dan mau masuk ke brankas utama buat nyetak ijazah, satpam yang jaga brankas ini beda orang dan aturannya beda kan? Brilian. Satpam untuk ijazah ini adalah sistem manajemen ijazah yang terhubung langsung ke Dukcapil. Dan satpam ini nggak peduli kamu punya NISN atau nilai kamu 100 pas ujian. Dia pasti nuntut dokumen yang lebih valid dong. Dia akan langsung ngeping server Dukcapil, nuntut pencocokan data kependudukan secara sangat presisi. Indikator wajibnya banyak, rombongan belajar, NISN, NIK, kependudukan, dan pemeriksaan kelulusan. Kalau ada satu aja yang meleset, Kalau ada satu saja elemen yang mengembalikan status false atau tidak valid, ya algoritma langsung nolak mengenerate nomor ijazah nasional, selesai. wah, ini balik lagi ke contoh anak malang dengan spasi ganda yang saya sebut di awal tadi. Emangnya seketat apa sih pencocokan di Dukcapil ini? Wah, sangat tak kenal ampun. Sistem Dukcapil itu mengharuskan tingkat kecocokan string karakter sebesar 85 hingga 100%. Cuma gara-gara spasi? Iya, buat kita manusia, Budi Santoso dengan satu spasi, dan Budi spasi-spasi Santoso itu kan orang yang sama ya. Jelas sama lah. Tapi buat server database, itu adalah dua hash kriptografi yang sangat berbeda. Salah double spasi
atau singkatan marga yang tidak persis sama dengan kakak kartu keluarga, bahkan salah huruf kapital di tengah nama. Langsung ditendang sama sistem. Langsung terlempar kembali dan dilabeli sebagai residu. Algoritma kan nggak punya empati, dia cuma baca true atau false. Astaga. Sobat Dikbud, dengerin ya. Ini peringatan keras buat Anda, para operator dan wali kelas. Jari yang kelebihan nekan spacebar di keyboard itu, bisa membatalkan masa depan akademik seorang anak loh. Betul sekali. Di era digital ini, detail administratif adalah segalanya. Nah, ngomongin detail, di dokumen itu juga disebut ada indikator yang sifatnya opsional, yaitu rekam didik dan e-raport. Kalau opsional, kenapa di rapat ditekankan banget supaya sekolah tetap mengisi? Jadi begini, itu sebenarnya early warning system atau sistem peringkatan dini. Tujuannya untuk mencegah teleportasi akademik. Teleportasi akademik? Kayak pindah dimensi gitu? Iya, mirip. Di tahun-tahun sebelumnya sering ada malah praktik administratif. Misalnya operator salah klik di dapodik. Anak yang harusnya baru naik dari kelas 7 ke kelas 8, tiba-tiba terdata di kelas 9. Dan sistem meluluskan anak itu. Iya, sistem bisa kelewatan dan meluluskan. Atau ada kasus anak pindahan dari madrasah yang riwayat belajarnya nggak terekam utuh. Oh, bahaya juga ya kalau nggak ketahuan. Makanya, walaupun statusnya opsional, memasukkan rekam didik dan e-rapor itu menciptakan jejak sejarah 3 tahun. Kalau algoritma lihat ada nilai semester yang kosong melompong, sistem bakal kasih notifikasi peringatan. Mitigasi supaya nggak ada siswa siluman yang tiba-tiba lulus ya. Masuk akal. Nah, sekarang kita asumsikan hal yang paling ideal deh. Nick-nya valid sempurna tanpa double spasi. Rekam didik lengkap, residu lunas. Oke, skenario sempurna. Sampailah kita di eksekusi akhir. Hari H kelulusan. Tapi, di lapangan ternyata tahap ini juga dipenuhi drama birokrasi, regulasi jabatan, dan kalender. Betul, selalu ada dinamika yang unik ya saat sistem kaku bertemu realitas operasional manusia. Benar banget. Mulai dari tanggal kelulusan dulu nih. Nasionalnya kan dikunci hari Selasa, 2 Juni 2026. Kenapa nggak 1 Juni? Karena libur kesaktian Pancasila kan? Iya, jadi seluruh perbaikan residu harus tuntas sebelum tenggat waktu 2 Juni itu. Sistem akan mengunci datanya. Nah, tanggal 2 Juni oke. Tapi disinilah letak drama yang paling memancing penasaran saya. Begitu ijazah siap ditandatangani, aturan membedakan wewenang secara ketat. Disebutkan kalau PLT atau pelaksana tugas boleh menandatangani ijazah. Betul, PLT punya wewenang. Tapi PLH, pelaksana harian, sama sekali tidak boleh. Terus yang lucu, bukan lucu sih, ngenes malah. Kalau kepala sekolah definitifnya lagi cuti pergi haji, pencetakan ijazah harus ditunda sampai beliau pulang dari Tanah Suci. Iya, itu aturan yang tertulis jelas. Tunggu dulu, ini kan tahun 2026 ya? Bukannya kita udah punya pendelegasian wewenang digital? Kenapa negara membiarkan ijazah ratusan anak terhambat nungguin kloter kepulangan jamaah haji? Nggak ada mekanisme darurat gitu? Saya paham, secara emosional pasti masyarakat frustrasi banget dengar aturan ini. Dan itu valid. Tapi kalau kita bicara tata negara hukum, ijazah ini kan dokumen negara lapis pertama. Iya sih, sangat vital. Nah, PLT itu punya SK penunjukan yang mentransfer wewenang penuh, termasuk hukum perdata dan pidananya. Sedangkan PLH, tugasnya itu murni cuma operasional harian aja. Mereka nggak menyerap wewenang hukum strategis dari Kapsek. Oke, jadi secara hukum, Kapsek yang lagi haji itu tetap pejabat definitifnya. Tapi pertanyaannya, kenapa sistem nggak ngebiarin ijazah itu dicetak aja dulu, ditumpuk di meja, terus ditandatangani pas beliau udah pulang? Nah, ini karena mekanisme timestamping di aplikasi manajemen ijazah. Timestamping? Kayak cap waktu gitu ya? Tepat. Begitu operator ngeklik tombol unduh atau cetak, sistem langsung nempelin timestamp permanen ke database pusat. Tanggal terbit ijazah akan sama persis dengan tanggal klik tersebut. Wah, jadi kalau dicetak tanggal 10 Juni? Kalau timestamping di sistem mencatat dokumen dicetak di Indonesia tanggal 10 Juni, sementara paspor kepala sekolah membuktikan beliau masih di Mekah di tanggal yang sama, dokumen itu cacat hukum. sangat cacat logika, bahkan bisa diindikasi sebagai pemalsuan dokumen negara. Pusat kan nggak mau sekolah nanti tersandung masalah hukum,
Makanya instruksinya kaku. Tahan tombol downloadnya sampai paspor beliau dicap petugas imigrasi bandara kita. Gila. Sobat Dikbud, dengerin, dokumen penentu nasib bisa tertunda gara-gara jadwal penerbangan internasional loh. Tanggal unduh adalah tanggal lahirnya dokumen secara hukum. Betul sekali. Tapi ngomongin tanda tangan nih, dokumen sumber kita juga bahas opsi pengesahan baru. Tanda tangan elektronik atau TTE berbentuk barcode. Nah, ini sekedar gambar barcode biasa yang ditempel ke ijazah kan? Kayak barcode makanan gitu. Wah, itu miskonsepsi yang sangat amat berbahaya di lapangan. TTE itu bukan cuma gambar barcode 2 dimensi yang bisa Anda copy-paste di Word. Oh, bukan ya? Bukan. TTE yang difasilitasi oleh BSRE, Balai Sertifikasi Elektronik itu, adalah paket kriptografi. Di dalam kotak barcode itu tertanam hash algoritma yang ngunci identitas digital CAPSEC dengan status dokumen secara spesifik pada detik itu juga. Berarti kalau udah pakai TTE, Aturannya jelas, kalau pakai TTE, tidak boleh ada lagi stempel bahasa sekolah dan nggak perlu lagi cap 3 jari siswa. serius? Berarti bersih banget ya ijazahnya? Sangat bersih, dan sistem ini kedap manipulasi. Tapi, ada satu syarat operasional yang sangat krusial kalau sekolah mau pakai ini. Syarat krusial apa tuh? Foto siswa. Foto itu harus wajib diunggah ke dalam sistem sebelum ijazah ber-TTE itu diunduh. Kenapa harus urut begitu? Karena sistem kriptografi akan membaca file foto anak itu dan mengikatnya secara permanen ke dalam kode TTE-nya. Tunggu, kalau di foto belakangan gimana? Maksudnya TTE dicetak dulu, baru foto ditempel manual pakai lem. Nah, kalau fotonya ditempel belakangan, ketika barcode itu di-scan nanti sama pihak universitas atau HRD perusahaan, sistem akan ngebaca kalau dokumen itu udah diubah atau tempered. Karena struktur pixel fotonya beda dari saat TTE diterbitkan. Luar biasa. Jadi barcode TTE itu ibarat gembok transparan yang menyegel seluruh tinta dan foto di kertas itu ya? Kesenggol dikit, gemboknya hancur dan dokumennya dianggap palsu. Pemahaman yang sangat tepat. Oke, itu buat jalur yang reguler. Gimana dengan kasus-kasus spesifik yang di luar kendali? Di dokumen kan ada nyinggung soal sijil luar negeri. Ini buat anak-anak buruh migran di Malaysia kan biasanya. Iya benar, kasus penyetaraan ijazah asing ini memang masalah yang akut. Sering banget terhambat di birokrasi lintas negara. Kenapa bisa terhambat? Misalnya persyaratan verifikasi dari pihak KBRI yang butuh waktu lama. Efeknya, sistem pusat nggak mau keluarin nisan ekuivalensi buat anak itu. Kan kasian, secara akademik mereka udah tuntas belajar. Betul. Terus mitigasinya dari kementerian gimana? Makanya, di rapat koordinasi ditekankan, minggu depan akan ada rapat Zoom darurat khusus bahas ini. Atas pendidikan kedutaan dan tim penilai akan dikumpulkan, supaya nasib anak bangsa nggak nyangkut di perbatasan birokrasi. Syukurlah kalau ada jalur daruratnya. Terus, bicara soal identitas yang terkunci presisi tadi. Kekakuan ini ternyata nggak cuma berlaku buat siswa ya, tapi buat institusi sekolahnya juga. Betul. Terkait perubahan nomenklatur ya. Iya. Sekolah yang mau ganti nama harus selesaikan prosesnya sebelum kelulusan. Coba saya tebak logikanya nih. Kalau sekolah nekat ubah nomenklatur di tengah jalan, tanpa sinkronisasi dapodik, sistem pusat bakal baca sekolah itu sebagai sekolah gaib kan? Deduksi yang sempurna. Dan jangan-jangan efek dominonya bukan cuma anak nggak dapat ijazah, tapi dana bosnya nyangkut juga. Nah, itu dia. Itu mimpi buruk finansial terbesar setiap Kepsek. Sistem keuangan negara, kayak pencairan dana bos, kan narik data langsung dari identitas unik sekolah di Dapodik. Oh iya, rekeningnya nyambung ke nama sekolah. Betul. Kalau ijazah dicetak atas nama lama, tapi sistem mendadak diubah ke nama baru tanpa clearance, ada diskrepansi administrasi. Selain anak kesulitan buktiin asal sekolahnya, aliran bos juga bakal di-stop otomatis. Wah, ngeri banget. Aturannya jelas ya. Jangan ganti plat nomor mobil pas lagi ngebut di jalan tol. Benerin dana di bengkel. Analogi yang sangat pas. Terus nih, entitas gaib ini juga bisa terjadi di pengelolanya loh. Ada regulasi soal akun pengelola yang menurut saya mind-blowing. Pengelola baru di tingkat dinas atau sekolah wajib daftar pakai email pribadi. Nggak boleh lagi pakai email warisan. Iya, email warisan dari operator lama yang udah mutasi atau bahkan udah pensiun bertahun-tahun lalu. Itu bahaya banget. Kenapa baru dilarang sekarang sih?
Karena ini celah akuntabilitas yang fatal. Bayangkan skenario ini. Ada persetujuan data kelulusan palsu yang lolos ke pusat. Pas auditor ngelacak jejak digitalnya, Ketahuan yang klik setuju adalah email operator.smp1@gmail.com. betul, yang passwordnya dipakai keroyokan sama 5 orang beda. Dan daftarnya pakai KTP pegawai yang udah meninggal 2 tahun lalu. Kalau terbukti ada pidana pemalsuan dokumen negara, siapa yang mau dipenjara? Astaga, ghost operator dong? Makanya mewajibkan daftar pakai identitas personal itu untuk mengunci telapak tangan digital seseorang. Supaya individu itu bertanggung jawab penuh kalau ada apa-apa. Benar-benar semua harus jelas siapa yang nekan tombol enter ya. Nah, biar drama-drama ini mulai dari spasi ganda, masalah KBRI, sampai akun warisan nggak meledak berbarengan di bulan Juni, pusat punya strategi mitigasi mingguan kan? Iya, Direktorat mewajibkan mulai akhir Mei sampai Minggu ketiga Juni 2026 akan ada rapat koordinasi rutin setiap hari Rabu. Oh, rapatnya di dinas atau di hotel? Enggak, secara taktis aja. Cukup via grup Telegram atau WhatsApp yang isinya seluruh pengelola ijazah daerah. Wow, kayak ruang UGD dong? Persis seperti UGD. Jadi kalau hari Selasa ada sekolah gagal cetak karena anomali NIK, hari Rabu masalahnya wajib langsung dilempar ke grup buat dieksekusi pusat. Nggak ada lagi alasan, sistemnya error dari kemarin-kemarin. Karena tiap 7 hari pasti ditagih laporannya. Hari Rabu adalah hari eksekusi. Oke. Sobat Dikbud, kalau kita tarik garis kesimpulan dari obrolan teknis kita tadi, dari API Dukcapil, TT kriptografi, sampai jadwal haji. Sebenarnya, di pundak siapa sih tanggung jawab monster birokrasi ini bermuara? Banyak yang salah kaprah soal ini di lapangan. Apakah si operator sekolah yang ngetik data sambil ngopi tengah malam itu yang disalahkan? Di mata hukum, tanggung jawab mutlak tidak pernah dibebankan ke operator sekolah. Kita balik lagi ke instrumen di segmen awal tadi, SPTJM. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, surat bermaterai 10.000 itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Artinya, pimpinan tertinggilah yang memikul beban keabsahan hukum, perdata maupun pidana. Wah, Capsek nggak bisa cuma duduk manis ya? Sama sekali nggak bisa. Mereka nggak boleh menyerahkan urusan verifikasi secara buta ke operator tanpa ngecek lapis terakhir. Kalau ada anak gagal lulus cuma gara-gara salah satu spasi atau bos ditahan, Capsek lah yang akan disidang oleh auditor hukum. Sobat Dikbud, khususnya Anda para kepala sekolah. Ini bukan sekedar tutorial IT ya. Saat Anda tanda tangan SPTJM, Anda itu menjaminkan nama baik dan reputasi Anda di mata hukum. Dampingi operator Anda, cek layarnya sebelum klik final. Tepat sekali. Dan kalau kita mau merenung sedikit lebih jauh ya, Gimana tuh renungannya? diskusi soal ijazah ini menyisakan pertanyaan filosofis. Di era di mana identitas dan masa depan kita ditentukan sama sinkronisasi API Dukcapil, sejauh mana sih kemanusiaan kita harus mengalah? Mengalah pada sistem maksudnya? Iya, bayangkan ada murid yang udah mati-matian belajar keras selama 3 tahun, tapi eksistensinya ditolak dan harus tunduk pada kekakuan sebuah algoritma pemerintahan hanya karena typo satu spasi. Merinding saya dengarnya. Teknologi digital itu diciptakan buat ketertiban ya. Tapi dunia nyata manusia itu selalu penuh ketidaksempurnaan. Integritas pendidik benar-benar diuji untuk memastikan teknologi melayani siswa, bukan malah mengorbankan mereka. Setuju. Jangan sampai hal teknis membunuh masa depan. Nah, Sobat Dikbud, pastikan setiap spasi ketikan Anda sudah tepat sasaran ya. Sebelum kita tutup, mari dengar pantun dari saya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan nila enak rasanya. Data siswa mari kita pastikan agar ijazah lancar terbitnya. Luar biasa. Selesai sudah diskusi mendalam kita kali ini. Semoga informasi ini bisa jadi bekal mitigasi yang kuat buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast virtual selanjutnya ya. Stay tune.